Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini dengan tema pilihan hidup. Kita akan membaca dari 2 Raja-Raja 16 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ini adalah perbuatan Raja Ahaz. Raja Ahaz pada waktu itu dipilih Tuhan untuk menjadi raja pada usianya yang ke-20 tahun dan ia memerintah selama 16 tahun. Tetapi dalam masa itu semua, Raja Ahaz melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Salah satunya adalah dengan mengorbankan anaknya ini sebagai suatu pengorbanan dengan sangat keji dan sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian dia juga memelihara bukit-bukit pengorbanan, kemudian dia juga menista bait Allah. Dan akibat segala perbuatannya yang telah dia pilih untuk tidak berkenan di hadapan Tuhan, mengakibatkan kemerosotan secara rohani bangsa Israel pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, setiap hari pun kita akan dihadapkan kepada sebuah pilihan. Ketika kita membuka mata kita pada pagi hari, akan ada banyak pilihan yang harus kita lakukan. Kembali tidur, atau langsung melakukan aktivitas, atau langsung berdoa. Semua pilihan ada di tangan kita. Setiap hari kita akan menentukan pilihan yang mana yang berkenan atau yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Demikian pula dengan iman kita. Setiap hari kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang harus kita pilih. Apakah kita akan hidup menurut perkenanan Tuhan, atau kita memilih untuk hidup sesuka-suka hati kita, tidak lagi mengikuti ajaran Kristus. Ketika kita memilih untuk berkenan di hadapan Tuhan, maka konsekuensinya kelak kita akan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Setiap hari kita pasti diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan dan godaan untuk kita tidak melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan senang sekali menggoda kita supaya kita kembali jatuh di dalam dosa, supaya kita kembali hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita terseret terbawa oleh iblis. Oleh sebab itu, mari teruslah kita pegang teguh iman kita kepada Tuhan dan pilihlah untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pilihlah ketika kita harus memilih sebuah pilihan yang sesuai dengan firman Tuhan. Apakah itu pilihan kita berkenan di hadapan Tuhan? Roh Kudus akan menolong kita hari lepas hari supaya kita bisa menentukan langkah hidup kita, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini, apakah kita akan hidup jujur atau benar, atau kita akan berbohong kepada banyak orang? Hari ini, apakah kita akan marah-marah dengan emosi yang meluap-luap tanpa terkendali, atau kita dapat meredam emosi kita? Hari ini, apakah kita akan menghormati orang tua kita atau tidak? Semua pilihan ada di tangan kita. Mari teruslah memilih hal yang berkenan di hadapan Tuhan, karena konsekuensinya kelak kita akan menerima hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Tetapi jika kita memilih untuk tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita memilih menjauhi Tuhan dan kita terpisah dari keselamatan itu. Dan ada satu statement dikatakan di sini, di tengah kesulitan hidup yang kita hadapi, tetaplah memilih kasih Tuhan sehingga kita menyadari bahwa hal itu merupakan pilihan yang terbaik yang akan menjadi berkat dalam hidup kita. Selamat memilih untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.